Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Siti Nurhaliza dari kelas 12 keperawatan bersama Dengan saya Ibu Rizky Malasari. Oke, kira-kira di podcast hari ini kita mau ngobrolin apa ya, Bu? Sekarang kan bulan Desember tuh. Ya. Biasanya di bulan Desember ada momen spesial nih. Wih. Apa kira-kira? Tahu Kira-kira nggak? bertepat pada suatu hari gitu ya, Bu ya? Ya, apa? Di hari Desember Tanggal 22 Desember. Wih. Apa? Hari Ibu. Nah, Hari Ibu. Ya. Oke. Kira-kira tentang tema Hari Ibu ini apa sih yang bisa kita sharing ke teman-teman sahabat podcast Semegadia semua? Ya, tentu saja kalau tentang Hari Ibu pasti kita membahas tentang sosok yang sangat spesial dalam hidup kita ya, yaitu seorang ibu. Jadi tahu nggak sih Haliza, Hari Ibu itu nggak hanya tanggal 22 Desember loh. Jadi 22 Desember tuh peringatan Hari Ibu di Indonesia, tapi kalau di luar negeri itu bermacam-macam tanggal peringatannya. Kalau di Amerika itu bulan Mei biasanya, kalau di Eropa itu bulan Maret. Jadi kenapa di Hari Ibu Indonesia tanggal 22 Desember itu sebenarnya bertepatan dengan hari ulang tahun Kongres Wanita Indonesia. Jadi awalnya Hari Ibu itu maknanya itu untuk membangun semangat para wanita Indonesia untuk memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi akhirnya maknanya berkembang sehingga pada akhirnya Hari Ibu itu digunakan untuk menghormati ibu dan memaknai arti ibu dalam kehidupan kita semua gitu. Ngomong-ngomong tentang makna ibu, menurut Bu Restu apa sih? Seperti apa makna seorang ibu untuk Bu Restu? Wah, kalau ngomongin ibu itu kayak nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya, karena Ya. semua peran kehidupan itu semua dipegang jadi satu sama ibu. Ya mulai dari jadi pelindung, pengayom, pembimbing ya, apalagi ya, teman, sahabat, semua ibu yang memegang. Jadi artinya sangat Tidak bisa digambarkan dengan dideskripsikan. kata. Ya. Ya, karena memang kalau untuk Haliza sendiri, apa sih peran ibu untuk Haliza? Sedikit cerita ya teman-teman. Karena Haliza sendiri latar belakangnya juga dari keluarga yang broken home, dan yang ayah ibunya nggak bareng-bareng lagi. Dan dari kecil sejak ayah dan ibu udah nggak bareng, Haliza bareng ibu, ikut ibu. Jadi menurut Haliza, ibu itu bukan cuma sebagai seorang ibu, tapi ibu Haliza juga berperan ganda menjadi ayah untuk Haliza. Selain ibu juga selalu menemani Haliza, ibu juga mencari nafkah untuk Haliza, selalu ada untuk Haliza dan menemani Haliza. Intinya the one and only, gak ada yang bisa gantiin ibu untuk Haliza. Ya, sama sih sebenarnya kalau cerita ibu, ibu itu ditinggal sama ayah ketika masih kecil. Jadi sama sebenarnya. Jadi ibu saya itu sudah single parent dari saya umur 14 tahun. Jadi sejak saat itu ibu saya itu bekerja keras gimana caranya supaya saya itu tetap sekolah. Dari saya SMA ya berarti umur 14 itu sampai kuliah itu udah banyak sekali yang ibu lakukan, dari yang jualan pecel, jualan bakso, gorengan dan semuanya. Jadi ya kita itu kalau melihat atau mengingat perjuangan ibu kayaknya kok berdosa sekali ya kalau kita itu sekolah itu males-malesan dengan perjuangan keringat darah seperti itu, menyanyiakan waktu kita yang sangat berharga ini ya. Nggak semuanya punya kesempatan loh diperjuangkan oleh seorang ibu. Kita termasuk yang bersyukur kita punya ibu yang memperjuangkan kita tentunya. Terus Adisa punya pengalaman nggak tentang ibu, bersama ibu yang sangat mengesankan gitu? Wah, kalau pengalaman bersama ibu banyak sekali ya. Yang jelas karena sejak orang tua Haliza pisah, Haliza selalu sama ibu setiap hari. Kayak kemana-mana juga harus selalu sama ibu. Bukannya manja sih, cuman kayak Ya karena memang ya jadi ibu orang yang tua satu-satunya tunggal ya. orang tua tunggal. Ayah sih selalu ada juga untuk Haliza, cuman karena memang Nggak dua serumah adik Haliza ya. yang bersama ayah, hanya Haliza yang sama ibu. Iya. Jadi ya, ini ngomong-ngomong kita nggak tahu ya Bu ya sebelumnya kalau Iya. kita juga latar belakangnya dari keluarga yang sama. Oke, lanjut. Jadi kalau untuk Haliza sosok ibu itu ada juga tuh kannya pepatah
satu ibu bisa merawat 11 anak, tapi Betul 11 sekali. anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Itu betul sekali. Apa pengalaman yang sangat berkesan? Waktu pertama kali orang tua Haliza pisah, pernah kan ke pengadilan agama untuk sidang proses perceraian. Terus waktu itu dua adik Haliza yang waktu itu masih umur 3 tahun dan 1 tahun ikut ayah. Waktu itu juga Haliza dipilihkan oleh suatu pilihan untuk ikut ayah atau ikut ibu. Cuman memang dalam peraturan pengadilan pusat, anak yang masih di bawah umur 12 tahun boleh memilih untuk ikut siapa. Cuman kebetulan dua adik yang hak asuhnya dua adik Haliza diambil Abah karena memang ayah yang lebih mampu untuk menafkahi adik. Karena Haliza waktu itu mikir kalau dua adik sudah ikut ayah, Haliza ninggalin ibu sendirian. Iya. Jadi Haliza harus ikut ibu, tapi tetap berkomunikasi baik dengan ayah. Jadi Haliza nemenin ibu mulai dari ibu Dari umur berapa itu? kelas 5 SD. Kelas 5 SD ya. Iya. Masih kecil. Umur 9 kalau nggak 10 tahun. 10 tahunan Ya. ya. Jadi cuma berdua ya di rumah ya. sama ibu. Apa aja ngelakuin hal, jadi Pasti sangat deket banget. enaknya sekarang sama ibu bisa sharing dan cerita banyak hal, bisa cerita gimana hari-harinya ibu, gimana hari-harinya Haliza ke ibu juga. Jadi sangat dekat sekali seperti seorang sahabat gitu ya, udah Ya. lebih dari Memang karena seorang- juga umurnya ibu sekarang masih 34 tahun, di umurnya muda Haliza ya. yang 17 tahun. Selisih kita juga nggak jauh-jauh banget, cukup. Jadi kayak temen enak Ya. ya. bisa Kalau dibuat kemana-mana jalan curhat-curhatan. juga dikira adiknya. Oh iya. Karena masih muda banget ibu kamu 34 seumuran sama ibu. Kalau ibu sih ya, ibu itu sangat percaya sama kekuatan doa seorang ibu. Cerita aja ya, ini nyata ya, selalu ibu lakukan dalam kehidupan ibu. Saat dulu ibu kalau mau ujian atau kalau menghadapi suatu masalah, mau kemana-mana, ibu tuh selalu minta doa. Iya. Jadi kalau misalnya mau OAS atau mau Eptanas, dulu istilahnya ujian akhir itu Eptanas. Jadi ibu tuh selalu salim, minta maaf, terus minta doa. Bu, tolong doakan saya supaya lancar. Dan itu sangat-sangat berpengaruh loh. Jadi setiap ibu ujian tuh kayaknya lancar sekali jalannya. Setiap menghadapi masalah, kalau ibu itu minta doa sama ibu saya, itu langsung seperti kemudahan itu selalu ada untuk ibu. Dan ini sangat nyata, makanya ibu itu nggak pernah ragu sama doa seorang ibu. Jadi biasakan kalian kalau sama ibu kalian itu jangan gengsi. Biasanya kan kita gengsi ya kalau mau bilang, Iya. Bu, aku sayang ibu, itu gengsi kan biasanya. Apalagi kalau anaknya kita nggak deket sama ibunya. Nggak apa-apa, kita Bu, kalau gengsi ya minta doa aja, Bu doain ya supaya lancar, udah gitu aja, nggak perlu yang drama-drama kayak gimana, nggak perlu. Kalau kalian emang malu ya karena nggak biasa, karena memang ada beberapa tipe anak yang gitu kan ya. Kalau ibu sih ya deket sama kayak kamu, jadi deket banget, nggak ada gengsi, nggak ada malu, juga dicium-cium juga ibunya. Kalau salim dicium, dipeluk, dan sama cewek mungkin ya. Kalau cowok mungkin beda lagi. Tapi tetap harus kita minta doa itu wajib. Walaupun kita tanpa diminta pun pasti ibu akan doain kita yang terbaik. Tapi tetap kita sebagai anak itu harus Selalu menunjukkan meminta, ya. kita tuh butuh doa seorang ibu. Ya, Haliza juga pernah kok waktu ikut taklim, ada suatu ulama yang ada di Yaman. Ada tuh kan beliau alimnya sangat alim ya Bu ya. Jadi banyak santri yang dari Indonesia berbondong-bondong untuk meminta doa dari beliau. Tapi beliau selalu bertanya kepada setiap santri yang datang, apakah kamu masih mempunyai ibu di rumah? Kalau kamu masih punya ibu di rumah, pulang minta doa ibu. Wah, saking mustajabnya doa ibu, ulama itu menolak untuk mengasih doa. Lebih baik kita meminta doa dari ibu daripada orang yang jauh. Betul. Karena sesungguhnya
doa yang mustajab itu ada di ibu sendiri Betul. yang ada di rumah gitu. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh untuk mencari apa. Percuma kita minta doa orang lain tapi sama ibu kita hubungannya nggak baik, nggak pernah minta doa, nggak pernah minta maaf, tuh percuma. Ya. Ngomong-ngomong tentang menjadi seorang ibu dan Haliza juga sih kan tentunya seorang calon ibu. Ibu pengen menjadi ibu yang seperti apa sih untuk anak-anak ibu nanti? Tentunya sebagai orang tua, sebenarnya orang tua itu nggak hanya ibu dan ayah di rumah loh ya, ibu dan bapak guru kalian tuh juga orang tua di sekolah ya. Kalau bapak ibu orang tua di rumah, kalau di sekolah kalian juga punya orang tua yaitu guru. Berhubung di sini ibu di sekolah, berarti ibu ini berperan sebagai guru kalian kan. Tentunya sebagai seorang ibu itu ingin memberikan suatu contoh yang baik, terutama percuma ibu nasihati yang banyak-banyak, yang bagus-bagus kalau ibu sendiri tidak memberi contoh yang baik. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, ibu tuh selalu menginginkan kalau murid-murid ibu tuh nggak harus langsung pinter, jenius gitu. Bukan itu poin utamanya. Karena di atas ilmu ada apa? Akhlak, Tata krama, atau biasanya ada istilah adab di atas ilmu. Jadi orang yang berilmu, misalnya kamu pinter, jenius, ilmunya tinggi, itu nggak ada apa-apanya, sia-sia kalau kamu nggak punya adab. Jadi ilmu tanpa adab itu bagaikan apa? Api tanpa kayu bakar. Jadi apinya nggak akan bisa bermanfaat. Jadi itu yang nomor 1. Akhlak terutama terhadap guru, terhadap teman, terhadap siapapun. Jadi akhlak nomor 1. Jujur ya. Yang pertama jujur, nurut sama guru. Karena nggak mungkin kan guru nyuruh yang aneh-aneh, yang guru orang tua nggak mungkin nyuruh menjerumuskan. Nah, menjerumuskannya itu nggak mungkin. Memarahi pun itu bukan karena benci. Ada sebab. Tapi karena ada tujuan mendidik, ada tujuan yang baik di belakangnya. Itu aja sebenarnya. Baik. Untuk itu mungkin ada kesan atau pesan dari Ibu Restu yang mungkin mau disampaikan untuk ibu di rumah? Iya, tapi kan ibu sudah menikah, ibu udah tinggalnya suami. beda sama ibu, jadi sudah besar rumah. Cuma memang seminggu sekali kadang ibu mengunjungi. Karena memang ibu kan anak terakhir, jadi berat gitu kalau misalnya ditinggal nikah tiba-tiba nggak ada komunikasi, kan pasti berat kan. Jadi sebisa mungkin tetap silaturahmi sama ibu. Jadi misalnya ya nanti bisa mungkin nonton ya ibu-ibu kita ya, kita mungkin bisa ibu ngasih ngelihat video kita berdua. Pesan ya, yang pertama yang pasti ibu minta maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan selama menjadi seorang anak. Pastinya banyak sekali dosa kita yang kita lakukan ke ibu kita, baik kita sadar maupun nggak sadar, itu pasti banyak sekali. Dan yang pertama memang ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga segala kesalahan saya selama ini diampuni dan segala aktivitas saya diridhoi oleh ibu saya. Karena ridho orang tua itu adalah ridhonya Allah. Dan tentu saja ibu selalu berdoa supaya ibu di rumah selalu sehat, selalu bahagia. Terutama ya di hari-hari tuanya semoga ibu bisa membahagiakan. Walaupun mungkin seumur hidup ibu nggak akan bisa membalas jasa-jasa seorang ibu, tapi ibu akan selalu berusaha apapun yang ibu lakukan itu untuk kebahagiaan orang tua, apalagi sudah menjadi orang tua satu-satunya. Jangan sampai mengecewakan, itu aja sih. Jangan sampai selama ini perjuangannya dari hamil, dari melahirkan, membesarkan tuh jangan sampai sia-sia oleh kita yang sudah diperjuangkan. Kalau Aliza, mungkin kalau nanti Mama lihat video ini, Haliza mau nyampain banyak-banyak terima kasih. Udah selalu nemenin Haliza mulai Mbak Haliza patah, mulai Mama sama Abah pisah. Mama kuat, Mama terbaik.
Mama Haliza pasti bangga banget punya anak seperti Haliza yang kuat, yang berakhlak, pasti sangat bersyukur. Semoga nanti kedepannya Mama mendapat kebahagiaan yang lebih dan semoga Mbak bisa buat Mama bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Memang sangat emosional ya kalau bicara tentang ibu ya. Apalagi ibu kita ibu tunggal ya. Single mother. Betul. Untuk mungkin para Teman-teman Teman-teman. sekalian yang nonton video ini mungkin mau ngungkapin apa ke ibu kalian, bisa komen di bawah postingan ini ya. iya, ungkapan apapun tentang ibu monggo diutarakan. Baik, sekian dari kami, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Saya Siti Nurhaliza Dan saya Ibu Rustu Kemalasari. pamit. Kita ketemu di Podcast podcast Mega selanjutnya. lain kali ya. Assalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.